Sudah hampir 1 tahun kita liburan. Semenjak corona datang ke bumi, kita semua mulai kebingungan. Kita semua mulai panik. Kita semua mulai bingung hal apa aja yang harus kita lakukan lagi selama kita di rumah aja. Gue yakin kita sudah banyak membuang waktu kita untuk hal-hal yang menurut gue kurang bermanfaat, seperti rebahan, insecure, bosan, dan overthinking. Dan semua itu membuat kita lupa untuk membangun skill-skill kita. So, apa itu skill? Skill itu merupakan suatu keahlian yang kalian gak bisa dapetin secara cuma-cuma. Kalian harus belajar dari nol, harus berpikir kreatif, unik, dan yang paling penting kalian harus suka sama apa yang kalian lakukan. Jadi, kali ini gue akan sedikit cerita dan sedikit sharing tentang apa aja yang gue lakukan selama masa pandemik seperti ini. Yang mungkin ini bisa membuat kalian untuk ikutan tertarik mempelajarinya juga. So, without any further ado, let's get started. Oke, hal pertama yang gue lakukan yaitu mengembangkan skill videografi gue. Seperti yang kalian tahu, gue tuh senang sama videografi, senang sama fotografi, senang sama pokoknya semua yang berbau visual gue senang. Dan gue menyebutnya videografi next level. Kalau dulu kita bikin video harus keluar rumah, jalan-jalan, sekarang gue bikin video menggunakan desain grafis. Ini dia videonya. Progressio, monitoring your startup. Progressio adalah aplikasi untuk memantau progres startup yang diinkubasi secara aktual, terdata, dan akuntabel. Tidak perlu lagi kesulitan dalam memantau progres tenan, semua tercatat dengan rapi dan aktual. Bergabung bersama kami di progressio.id. Itu dia tadi videonya. Video kayak gitu disebut motion graphic. Kalau dulu kita record video menggunakan kamera, bergerak sesuai apa yang kita inginkan, seperti yang gue lakukan sekarang ini. Sekarang, gue menggunakan aplikasi desain grafis seperti Adobe Illustrator. Dan kita harus menggerakkannya juga menggunakan Adobe After Effects. Lalu, step terakhir, kita menggabungkannya. Kita lakukan compositing menggunakan Adobe Premiere Pro. Dan yang gue rasain adalah ini merupakan satu perkembangan yang baru aja gue raih. Karena dulu, untuk membuat video itu, kita cuma perlu record, lalu editing, posting, selesai. Kalau sekarang, gue harus nentuin gerakannya gimana, bentuknya seperti apa, audionya gimana, dan komposisi yang ada pada gambar yang kita buat itu harus sesuai, sehingga menjadi video yang udah kayak nonton tadi. Dan dari situ, gue belajar banyak bagaimana caranya kita bisa menggunakan alat seadanya meskipun kita di rumah aja. Gitu. Yang kedua, gue belajar membuat bisnis. Jadi, baru-baru ini gue membangun clothing line dengan nama brand Believance Project. Gue sendiri punya cita-cita untuk membuat bisnis sendiri. Dan karena sampai saat ini gue masih aktif sebagai desain grafis, gue mulai mikir gimana caranya kalau gue bikin bisnis yang gue sendiri ahli dalam membuat desainnya dan gue nyaman dalam membangun bisnis tersebut. Dan yang paling gue nyaman untuk merintis bisnisnya yaitu bisnis clothing line ini. Gara-gara bisnis ini, gue jadi belajar lebih banyak lagi tentang fashion, tentang online digital marketing untuk memasarkan dan memperkenalkan brand gue kepada masyarakat terutama di Indonesia. Dan selama pandemik ini, waktu gue benar-benar gue habiskan untuk mempelajari hal-hal baru yang gue suka untuk mempelajarinya. Dengan tujuan nanti ketika pandemik ini selesai, gue punya cita-cita untuk menunjukkan hal-hal baru apa aja yang udah gue buat, yang udah gue lakukan selama di rumah aja. Dan dengan begini, gue bisa membangun experience baru dan menambah relasi gue meski cuma secara online, meski cuma di rumah aja. Begitu. Oke, next. Yang ketiga, gue belajar hand lettering.
Sebenarnya gue belajar ini cuma ingin ikut-ikutan aja, gue cuma iseng pengen belajar. Karena beberapa teman gue jago banget dalam membuat lettering. Terus gue jadi iri dan gue jadi pengen untuk ikutan mempelajarinya juga. Bahkan sebagian teman gue itu udah menjadi seorang font creator. Mereka menjual font yang mereka buat dengan harga yang lumayan tinggi. Kalian mungkin pernah tahu tentang ada salah satu kasus di mana ada seorang desainer yang terlibat pembuatan project di suatu perusahaan. Lalu si desainer ini mendownload satu buah font yang dia download di situs penyedia font secara gratis tanpa dia melihat ketentuan font tersebut. Seminggu kemudian, setelah proyek tersebut dia serahkan ke perusahaan tersebut, si kreator font menghubunginya, lalu meminta royalti sebesar 12 juta rupiah. Gara-gara kasus itu, gue jadi mulai takut untuk menggunakan font-font yang ada di situs web meskipun tertera secara gratis. Mendingan uangnya gue spend untuk belajar lebih banyak tentang gimana caranya membuat font sendiri. Dan lumayan juga kalau font-font tersebut bisa kejual nantinya. Yang keempat, gue belajar investasi. Selama pandemi ini, gue juga sama seperti kalian, overthinking juga. Gue jadi mikirin gimana masa depan gue nanti ke depannya. Terutama secara finansial, pemasukan gue sebagai freelancer itu nggak tetap. Dan kalau gue kayak gini terus, otomatis masa depan yang gue impikan akan sulit tercapai. Bahkan mungkin mustahil. Jadi, gue mulai menggunakan semua uang-uang gue untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, gue kurangi beli jajanan, gue kurangi untuk beli pakaian, dan mengurangi membeli barang-barang yang kurang bermanfaat secara jangka panjang. Dan gue mulai coba untuk investasi uang-uang gue itu ke reksadana. Uang-uang yang udah gue investasikan ini nanti akan gue ambil kembali untuk gue belikan barang-barang yang sekiranya bener-bener gue butuhkan. Dan mungkin buat kalian yang bingung gimana caranya nabung, bingung gimana caranya investasi, mungkin untuk awal ini kalian bisa nyoba investasi reksadana seperti gue. So, that's the thing that I do while stay at home. Dan semua itu gue lakukan atas dasar suka dan ingin. Jadi kalau kalian ingin mempelajari sesuatu, usahakan kalian suka dulu terhadap apa yang ingin kalian pelajari. Dan usahakan untuk mencintai hal tersebut terlebih dahulu. Cari tahu keunikannya, cari tahu manfaatnya. Dan usahakan kalian mengerjakan itu dengan senang hati. Biar bisa terus untuk introspeksi diri secara terus-menerus. Dan kalian juga bisa lebih banyak belajar bersyukur. Dan mungkin itu aja yang ingin gue sampaikan dalam video ini. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan waktu kalian untuk belajar hal-hal yang baru selagi free. Ya, kita ini sangat free loh. Banget free. Dan gue mengajak kalian untuk mari kita bersama-sama mengembangkan skill kita. Jadi kita bisa belajar bareng, kita bisa berkembang bareng-bareng. Dan siapa tahu kita bisa mencapai garis finish bareng-bareng juga. Karena bakal rugi banget kalau kalian nggak memanfaatkan waktu yang bener-bener banyak seperti ini. Oke, mungkin segitu aja. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya juga. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu hal apa aja sih yang bisa mereka kembangkan meski cuma di rumah aja. Dan buat kalian semua, jangan takut untuk memulai hal-hal yang baru. Gua adalah Fauzi. Until next time. Cheerio.